Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Media Vietnam, Soha, turut mengomentari kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Malaysia di semifinal Piala AFF Apalagi U19. Toha Mereka terus menyayangkan kekalahan Harimau Malaya Muda. Timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol kemenangan tercipta lewat bunuh diri kiper Muhammad Haziq di menit ke-77. Kemenangan itu sebenarnya bukan bunuh diri, tapi itu kan bola memantul, pantul ke kiper, jadi bolanya masuk ke gawang begitu. Tapi itu kan hasil tendangan dari Buffon sebenarnya yang mencetak gol, bukan hasil bunuh diri sih sebenarnya. Sukses membawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2024. Mereka akan menantang Timnas Thailand U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 29 Juli 2024. Keberhasilan kedua kesebelasan itu dikomentari oleh media Vietnam, Soha. Mereka menyebut Indonesia dan Thailand gara-gara hoki. Sungguh disayangkan buat Australia dan Malaysia. Mereka bermain bagus tetapi gagal mencetak gol dan malah kemasukan karena kesalahan yang tidak menguntungkan. Siapa yang jadi Soha karena Vietnam pulang kampung duluan. Memang sial Vietnam. Sial sekali dia. Kenapa saya bilang sial? 3 kali pertemuan dengan Indonesia di semua ajang dia pasti akan kalah begitu. Nah, di babak penyisihan grup pun di Piala AFF U19 ini dia tidak bisa berbicara banyak Vietnam ini. Memang sepak bola mereka lagi bapuk-bapuknya, sehingga ketika Indonesia berhadapan dengan Malaysia, Vietnam ini cenderung mendukung Malaysia begitu. Dia berharap Indonesia yang tersingkir, tapi sayang begitu. Harapan mereka tinggal harapan. Justru Indonesia yang melaju ke final. Nah, langkah Indonesia melaju ke final ini mereka bilang itu karena keberuntungan, karena hoki begitu, karena gol bunuh diri. Tapi menurut saya bukan karena gol bunuh dirinya, tapi karena memang timnas Indonesia itu bermain bagus waktu lawan Malaysia begitu. Servis bola matinya juga luar biasa begitu. Kemudian crossing dari Welber juga bagus, makanya kiper itu tidak dapat antisipasi bola atas begitu, sehingga Buffon itu bisa mencetak gol begitu. Bukan karena bunuh diri. Itu kan ditendang sama Buffon, kemudian terpantul di tiang, kena kipernya dan gol begitu. Kecuali ya seperti kipernya Australia. Nah, itu saya setuju, itu gol goblok gitu, itu gol yang lucu menurut saya. Karena itu dia mau kontrol bola tetapi ya tidak sempat terkontrol, makanya Thailand masuk karena keberuntungan, bukan seperti Indonesia yang memang lawan Malaysia itu ya Malaysia bermain bagus juga gitu, tapi Indonesia yang berhasil memenangkan pertandingan dan keluar sebagai finalis begitu teman-teman. Semifinal Piala AFF U19 2024 Indonesia versus Malaysia. Sayang banget Indonesia harus ngucapin selamat tinggal ke partai final perebutan tempat ketiga. Setelah di pertandingan tadi Malaysia sukses ngirim Indonesia ke partai final bertemu Thailand. Setelah pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0. Lagi-lagi bek timnas Indonesia menjadi penyelamat Indonesia di pertandingan Piala AFF U19 2024. Gol tunggal Buffon di pertandingan tadi menjadi satu-satunya gol yang terjadi sepanjang pertandingan. Malaysia bisa dibilang hebat banget sepanjang pertandingan. Karena apa? Bisa nyaingin permainan Indonesia. Ditambah lagi pertahanannya cukup rapi sepanjang pertandingan. Malaysia hebat loh. Biarpun kalah di pertandingan tadi, nanti di final perebutan tempat ketiga Malaysia bakal ketemu tim kuat Australia. Dan pasti habis ini Malaysia dari Australia. Saya yakin Malaysia ini tidak akan dapat berbicara banyak ketika bertemu dengan Australia nanti. Waktu lawan Thailand saja Australia itu penguasaan bolanya luar biasa gitu. Tapi ya kembali lagi Thailand yang lebih beruntung begitu masuk ke final karena ya gol bunuh diri dari pemain Australia begitu. Gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper Australia, sehingga Thailand ya memang Thailand masuk karena keberuntungan gitu. Nah, Australia akan berhadapan dengan Malaysia, hancurlah Malaysia itu. Mungkin saya pikir nanti saya tebak skor Australia bisa menang dengan skor 6-0 nanti lawan Malaysia ya. Semoga tebakan saya ini benar ya. Itu wasitnya curang, nggak adil. Maklum Indonesia anak papa FIFA, Malaysia juara. Ada punya lagi gabus supporter Malaysia Bang TV Agurin.
Ya memang orang-orang Malaysia kalau sudah kalah berarti mereka akan mencari alasan gitu. Ada orang bilang ya Indonesia ini anaknya FIFA jadi wasitnya curang begitu. Padahal ya tidak juga sih, sebenarnya wasit adil pimpin Indonesia Malaysia karena Malaysianya saja yang sial ya jadi pulang kampung sehingga mereka bilang Indonesia itu anaknya Papa FIFA, padahal sebenarnya tidak juga sih. Lu bijak sama gua sekarang. Silakan Bang, tertawa terus. Tertawa kau ya deh ya. Jarjit Singh tertawa lagi. 2-3 Malaysia pulang. 2-3 Indonesia ke final. Ayo Bang, tertawa Bang. Lu panggil lu punya anjing. Selamat buat adik-adikku yang sudah menang melawan Malaysia ya. Tapi ya kalian bolehlah bersenang-senang hari ini, tapi jangan lupa masih ada pertandingan final. Jangan euforia berlebih, tetap fokus ke pertandingan selanjutnya untuk menetap final. Dan juga kalau misalnya kalah juga ini di AFF ini, nggak akan ada yang menghujat kalian. Walaupun ada, jangan dengarkan, tetaplah fokus. Tetap kalian berlatih lebih keras lagi karena kalian adalah masa depan para timnas senior ya. Karena kita sangat-sangat berharap kepada kalian di masa-masa yang akan datang ya. Dan buat beberapa pemain seperti Jens Repan, tetap semangat bro, karena tipikal pemain seperti Jens Repan ini kan udah sangat-sangat jarang ya di pentas sepak bola sekarang ya. Striker yang striker poacher gitu, yang striker tunggal gitu kan udah sangat-sangat jarang ya. Jadi tetap berlatih yang sangat kuat, yang sangat giat Jens Repan. Kita sangat berharap kamu bisa bermain lebih baik lagi, terus berlatih, tingkatkan kemampuan agar kita punya striker yang tangguh ya di masa-masa yang akan datang ya. Buat pemain-pemain yang lain juga tetap tingkatkan kekuatan kalian, semangat kalian, karena sebenarnya permainannya nggak terlalu bagus sih yang kemarin lawan Malaysia ya. Jadi sebenarnya kalau buat kritiknya, sebenarnya kalau misalnya di AFF aja lawan Malaysia kita ketar-ketir, gimana nanti kita menatap ke jenjang-jenjang next level berikutnya ya. Tapi kan kalian kan masih muda kan, jadi kesempatan masih sangat panjang, kalian masih bisa berlatih dengan keras. Kalau misalnya ada tawar-tawaran dari klub-klub luar, ambil aja, kita mending main di luar aja, jangan terpatok terus main di Liga Indonesia. Kalau soal gaji belakangan aja, yang penting pengalaman aja. Kalau pengalaman kalian banyak, jam terbang kalian tinggi, kalau gaji yang tinggi itu pasti akan datang dengan sendirinya, percaya deh. Kalau itu sudah pasti itu. Betul. Tapi kalau kita bicara soal lawan Thailand di final, justru banyak netizen yang puas ketika Indonesia kasih kalah Malaysia gitu. Nah, netizen bilang nanti kalau lawan Thailand sekalipun kalah tidak apa-apa, intinya kita puas karena yang sering menghujat timnas Indonesia ini, si Malaysia ini sudah kalah tadi malam gitu, sudah hancur gitu. Dia tidak bisa sombong lagi karena dia mau berbicara apa sekarang? Dia mau mengandalkan 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu dia bilang tidak pernah menang ya. Tapi sekarang terbukti bahwa Malaysia itu tidak bisa berkutik di kandangnya Indonesia. Jadi ya mereka mau bilang apa? Ya sudah pasti mereka mencari-cari alasan ya, mengkambing hitamkan orang lain, pihak lain supaya mereka punya bahan begitu untuk mengolok-olok Indonesia. Ya mungkin seperti itu. Kembali bahas bola. Iya, ada momen lucu antara timnas. Bro pikir bakalan menang lawan timnas pusat U19. Tadi ketika Welber melakukan pelanggaran dan dia orang jatuh cuma ngeledek kan. Bro pikir dia siapa? David Luiz. Itu siapa? David Luiz yang dulu jatuh ngeledek untuk jadi pemain Chelsea. Mungkin dia pikir dia waktu itu ya seperti David Luiz begitu waktu masih jadi pemain Chelsea itu. Ya kan? Itu kan tah. Malaysia maksudnya apa sih, serius nanya? Malaysia Bangladesh. Iya toh? Malaysia Bangladesh tuh. Kocak banget aja. Terakhir dia menangis ini. Ada videonya itu pemain Malaysia yang sorong lidah ini, menjulurkan lidah ini. Terakhir dia menangis. Mungkin dia menyesali perbuatannya dia. Kenapa tadi saya sorong lidah? Coba tadi saya tidak diving ya. Mungkin ya Indonesia mungkin tidak akan melaju ke final. Mungkin karena sialnya dia jadi Malaysia ini ya, bisa tidak melaju ke babak final begitu. Ya, untunglah Dewi Fortuna berpihak ke Indonesia. Nah, ini dia teman-teman. Nah, justru kipernya yang tidak bisa antisipasi bola, jadi bukan gol bunuh diri. Ini kan ditendang sama si Buffon, kemudian kena masuk kolongnya itu, kemudian kena tiang,
terpantulah ke dia. Jadi bukan gol bunuh diri gitu. Nah ini kan, nah iya kan, itu kena tiang dulu gitu. Jadi dia sendiri tidak bisa antisipasi bola gitu. Itu kan cukup keras. Kemudian Buffon jarak dengan kipernya Malaysia itu kan cukup dekat juga. Jadi ya dia mau antisipasi ya sudah terlanjur kena kolong begitu. Jadi ya kena tiang gawang, kembali terpantul ke dia dan masuk, dan keberuntungan buat Indonesia. Sial buat Malaysia. Nangis nih, nangis ya. Asik, Indonesia ke final, asik lawan Thailand. Malaysia menangis. Itu kan menangis kan? Nangis ya. Tapi dia ini main bagus dia ini. Asik, Indonesia ke final, asik lawan Thailand. Semoga edisi berikutnya bisa lebih baik, biar bisa melangkah maju ke final. Semoga bisa lebih baik lagi Malaysia, supaya nanti kau bisa main di final nanti. Ini kali kita kasih tutup mulut Neraga Konoha, maksudnya negara Konoha mungkin. Ini kali kita kasih tutup mulut negara Konoha. Dia orang bukan hebat mana. Hilang gaya kan? Sebenarnya dia mau kasih tutup mulutnya netizen atau supporter Indonesia, tetapi terlanjur mulut harimau itu yang dipatuk sama Garuda sehingga gigi-giginya yang tajam itu ompong semua. Sekarang jadi mereka tidak bisa mengaum lagi begitu seperti pada umumnya harimau gitu. Jadi sekarang mereka jadi kucing ompong, jadi harimau bisu sekarang mereka itu orang timnas Malaysia ini, pendukung mereka jadi harimau bisu. Kalau ada pun yang bersuara, mereka itu sebenarnya memuji hanya beberapa orang saja sih yang memuji timnas Indonesia. Lebih banyak itu yang mencari-cari alasan kenapa Indonesia kalah. Nanti mereka bilang rumputnya tidak bagus lah, stadionnya dekat dengan tempat pembuangan sampah lah, segala macam. Nanti mereka mencari alasan. Padahal memang Indonesia main bagus dan mereka yang main buruk. Walaupun Indonesia tidak terlalu bagus amat sih waktu lawan Malaysia. Ada sih beberapa kali pemain-pemain Indonesia itu salah-salah passing juga, dan itu buat jengkel, buat kesal ya orang yang nonton. Tapi ya secara overall dari babak pertama sampai babak kedua, di babak kedua apalagi Indonesia main bagus gitu. Dari menit 60 sampai ke 90 sampai ke tambahan waktu, Indonesia main bagus itu, serang terus, dan akhirnya kita bisa curi gol, 1 gol kan, akhirnya melaju ke final kita. Komentator Ikram jatuh dulu. Jangan lama. Tenang Ikram, gak usah buru-buru, tenang. Betul. Komentator saya sampai bilang tidur dulu biar pemainnya Malaysia itu marah-marah, mereka protes ke wasit. Dan di sini pemain Malaysia itu ada yang dapat kartu kuning karena dia bersenggolan cukup keras dengan pemain Indonesia itu. Ya itu ya, jadi sukses juga sih pemain-pemain U19 ini buat Malaysia itu ya, emosi dan malam, karena sudah menit terakhir mereka harus melakukan segalanya untuk mengejar ketertinggalan. Tapi ya fakta berbicara lain, bos. Ekspresi pemain timnas Malaysia terhadap kekalahan timnas Malaysia atas Indonesia. Nih lihat teman-teman, ekspresinya seperti ini. Jangan lupa mampir ke akun IG-nya. Salam dulu sama dia orang. Timnas Indonesia U19 akhirnya lolos menuju final ASEAN Cup 2024 dan bertemu dengan Thailand. Malaysia dicukur abis sama Indonesia meskipun skornya cuma 1-0. Diganyang total, diganyang remuk redam udah. Di ASEAN Cup U19 patah semua rusuk harimau. Jadi tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali setelah mengalahkan Malaysia. Ini benar-benar menyenangkan, happy sekali. Kalau nanti juara kita menang lawan Thailand, anggap aja itu bonus. Meskipun itu juga menjadi target kita. Pokoknya kebanggaan kita itu ketika melawan Malaysia, ya pokoknya kehancuran Malaysia. Bukan soal kemenangan kita, tapi kehancuran Malaysia itu. Tapi lihat saja nanti, misalkan Indonesia nanti main di final lawan Thailand, pasti orang Malaysia itu rame-rame dukung Thailand gitu. Karena apa? Karena negara mereka itu disingkirkan sama Indonesia. Jadi pasti nanti mereka akan dukung Thailand ya. Lihat saja nanti, pasti mereka akan dukung Thailand gitu. Ketika kucing diving. Tunggu pembalasanku.
Gua kasih kodam malampir juga lo. Mampus lo. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita, di mana timnas U19 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 dan Indonesia berhak melaju ke babak final. Jadi Malaysia ini harus mencari posisi ketiga nanti lawan Australia, dan ini sebenarnya berat juga si Malaysia ini karena lawannya itu Australia yang cukup kuat. Jadi ya mau bagaimana lagi, mereka harus menjalani laga yang akan datang. Dan pasti orang Indonesia pasti banyak yang akan dukung Australia. Demikian juga orang Malaysia pasti akan banyak yang dukung Thailand itu. Jadi tidak mungkin ada yang saling mendukung Malaysia sama Indonesia ini, karena ini sebenarnya musuh bebuyutan seperti El Clasico Barcelona lawan Real Madrid. Jadi ini El Clasico versi Asia Tenggara nih, versi ASEAN antara Malaysia dan Indonesia nih. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.